Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimata Nisa dengan NIM 3012449. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Adib Aunillah Fasya MSI, juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang mencintai saya. Oke, kita masuk di pembahasan pertama, yakni peradaban Islam Arab pra-Islam. Kalau kita berbicara mengenai Arab pra-Islam, kita pasti akan mengenal kata jahiliyah. Jahiliyah itu bisa diartikan sebagai bodoh. Kenapa dinamakan jahiliyah? Karena menurut sejarawan Ahmad Amin, jahiliyah itu merujuk pada kebiasaan menentang kebenaran meskipun mereka tahu. Nah, mereka orang-orang jahiliyah ini, orang-orang Arab pra-Islam sebelum Islam datang, itu banyak sekali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti meminum khamr, menyembah berhala, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kemudian kita tahu bangsa Arab itu sangat mencintai syair. Syair ini hanya digunakan untuk memuja suku, kemewahan, dan kemegahan. Mereka juga memiliki kebiasaan menyelenggarakan pagelaran puisi diselenggarakan di pasar-pasar seperti pasar Ukas dan Zulmajas. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam itu mengenal hukum rimba. Siapa yang kuasa maka dia yang berkuasa. Siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Siapa yang kaya maka dia akan mengalahkan yang miskin. Nah, kemudian Amr bin Luhai. Siapa sih Amr bin Luhai itu? Jadi Amr bin Luhai itu di kalangan orang-orang Arab dulu itu termasuk orang yang disegani. Dia termasuk orang bijak, bahkan orang-orang Arab menganggap dia sebagai ulama. Tapi kemudian ketika Amr bin Luhai ini berangkat pergi ke Syria, dia melihat orang-orang Syria itu menyembah berhala. Kemudian dia merasa senang melihat itu. Kemudian akhirnya ketika dia pulang ke Mekah, dia membawa berhala, namanya berhala Hubal. Berhala Hubal ini termasuk berhala pertama yang ada di kota Mekah, berhala yang paling besar. Kemudian menyusul juga berhala-berhala berikutnya seperti berhala Lata, Uzza, dan Manat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan peradaban Islam pada masa Rasulullah. Jadi peradaban pada masa Rasulullah itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Dalam periode Mekah tahun 571 Masehi itu tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian pada tahun 610 Masehi ini tahun di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, tepat ketika Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun. Nah, awalnya Nabi Muhammad itu melakukan dakwah sir atau secara sembunyi-sembunyi hanya kepada keluarga dan sahabat. Orang-orang pertama yang masuk Islam itu disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Di antara as-sabiqun al-awwalun yaitu seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah, atau dari kalangan anak-anak seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah
secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini berisi perintah agar Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Maka dilakukanlah dakwah secara terang-terangan. Nah, periode Mekah ini berlangsung selama 13 tahun. Nah, periode Mekah ini juga berfokus pada penguatan iman. Nah, untuk selanjutnya yakni masa Rasulullah periode Madinah. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad ketika telah sampai di Madinah itu membangun Masjid Quba. Kemudian Nabi Muhammad juga mempererat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kita tahu bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, dan kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Pada periode ini, Madinah ini ada namanya Piagam Madinah atau perjanjian yang berisi kebebasan antara kaum umat Islam maupun umat Yahudi untuk mengerjakan ibadahnya masing-masing. Dalam bidang sosial dan politik, umat Islam dan kaum Yahudi itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun. Ya, berbeda dengan tadi periode Mekah itu 13 tahun, nah periode Madinah ini lebih singkat, hanya 10 tahun. Nah, tahun 632 Masehi ini tahun di mana Nabi Muhammad SAW itu wafat. Nah, berbeda dengan periode Mekah yang berfokus pada peningkatan iman, penguatan iman, periode Madinah ini berfokus pada pembentukan pemerintahan dan kehidupan sosial. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita masuk pada pembahasan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi masa Khulafaur Rasyidin itu berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dari tahun 11 sampai 40 Hijriah atau tahun 632 sampai tahun 661 Masehi. Dan ini Khulafaur Rasyidin menurut kesepakatan ulama itu ada 4. Dan yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya untuk masa kepemimpinannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun, Khalifah Umar bin Khattab 10 tahun, Khalifah Utsman bin Affan kurang lebih 12 tahun, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu selama 5 tahun. Oke. Yang pertama untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar itu termasuk as-sabiqun al-awwalun atau golongan sahabat yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sahabat Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena sahabat Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi, sahabat Abu Bakar itu sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Maka dari itu sahabat Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq. Ketika Nabi wafat, kemudian kaum muslimin berkumpul musyawarah untuk siapa yang kemudian akan menjadi khalifah pengganti Nabi. Nah, mereka sahabat itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, disinilah sahabat Abu Bakar ditunjuk oleh para sahabat, maka bahwa sahabat Abu Bakar lah yang menurut para sahabat itu paling pantas untuk menjadi
Khalifah Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Umar bin Khattab juga dijuluki Abu Faiz karena kecerdasannya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah itu atas penunjukan langsung dari sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar sakit, itu beliau menunjuk Khalifah Umar menjadi khalifah. Namun walaupun demikian tetap juga atas persetujuan para sahabat dan kaum muslimin. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam masa pemerintahannya beliau menetapkan kalender Hijriyah dan juga beliau mengakhiri masa pemerintahannya ketika beliau sedang sholat kemudian dibunuh oleh dan yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan ini dijuluki Dzan-Nurain atau pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena Khalifah Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah setelah dengan musyawarah sahabat. Di masa Utsman bin Affan ini beliau melakukan pembukuan Al-Quran yang ketika masa Khalifah Abu Bakar itu baru dikumpulkan. Nah, ini ketika masa Khalifah Utsman itu pembukuan Al-Quran. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan itu dibunuh oleh para pemberontak. Kenapa? Karena pada saat itu banyak masyarakat yang kecewa dengan kekhalifahan Utsman bin Affan karena menganggap bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu nepotisme atau lebih kepada mementingkan kepada keluarganya. Banyak pejabat pemerintahan Khalifah Utsman itu dari kalangan keluarga sendiri. Maka dari itu banyak kaum muslimin yang tidak terima. Maka dari itu Khalifah Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Khalifah Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama 12 tahun dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Hijriah. Selanjutnya untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini menjadi khalifah selama 5 tahun. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dijuluki sebagai Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Kata Nabi, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuna." Bahwa Nabi Muhammad SAW itu kotanya ilmu dan sahabat Ali bin Abi Thalib itu pintunya ilmu. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah setelah dibaiat oleh kaum muslimin. Dalam masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali menerima pemberontakan. Yang pertama itu ada Perang Jamal. Perang Jamal ini yaitu perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah istri Nabi. Nah, dinamakan Perang Jamal. Jamal itu artinya unta karena pada saat perang itu Sayyidah Aisyah itu menaiki unta, maka dinamakan Perang Jamal. Perang Jamal. Kenapa perang ini terjadi? Karena banyak dari sahabat Nabi, yang termasuk Sayyidah Aisyah, yang menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar segera mencari pembunuhan siapa pembunuh Khalifah Utsman bin Affan agar segera diadili. Ada juga Perang Siffin. Perang Siffin ini juga perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Safwan. Nah, perang ini juga sama terjadi karena Muawiyah yang masih keluarga dari sahabat Utsman bin Affan Muawiyah menuntut agar segera dicari siapa pembunuh Utsman agar segera diadili.
Nah, hasil dari perang Siffin itu ada peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ini atas usulan dari sahabat Amr bin As. Hasil dari peristiwa tahkim ini, sahabat Ali bin Abi Thalib itu dilepas dari jabatannya sebagai khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah selama 5 tahun, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang termasuk kaum Khawarij yang menentang, yang tidak terima dengan hasil keputusan peristiwa tahkim. Ya, kita masuk di pembahasan berikutnya, yakni peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Jadi Daulah Bani Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama Daulah Bani Umayyah. Nah, Daulah Bani Umayyah ini menganut sistem monarki, berbeda dengan Khulafaur Rasyidin di mana khalifah yang berkuasa adalah atas penunjukan atau musyawarah para sahabat. Daulah Bani Umayyah ini menganut sistem monarki di mana khalifah yang berkuasa adalah keturunan dari penguasa sebelumnya. Daulah Bani Umayyah ini terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama itu Daulah Bani Umayyah pertama yang berkuasa di Jazirah Arab. Daulah Bani Umayyah yang pertama ini berlangsung dari tahun 750 Masehi itu dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi selama 90 tahun. Nah, kemudian setelah 90 tahun khalifah-khalifah yang berkuasa selanjutnya itu tidak hanya kurang cakap tetapi juga bermoral buruk. Para khalifah selanjutnya Daulah Bani Umayyah itu banyak yang tidak memedulikan rakyat dan hanya bermegah dan bermewah-mewahan. Maka dari itu muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh Bani Abbas yang juga didukung oleh golongan Mawali atau golongan Islam non-Arab yang merasa dianaktirikan oleh Daulah Bani Umayyah. Akhirnya setelah Daulah Bani Umayyah ditumbangkan oleh Daulah Abbasiyah, tapi ada satu yang berhasil melarikan diri, itu bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang melari ke Andalusia dan kemudian mendirikan Daulah Bani Umayyah di sana. Ya, setelah tadi peradaban Islam masa Daulah Umayyah, sekarang kita mempelajari peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Daulah Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi setelah meruntuhkan Daulah Umayyah. Khalifah pertama Daulah Abbasiyah adalah Abu al-Abbas As-Saffah. Daulah, sedangkan pusat pemerintahannya Daulah Abbasiyah itu ada di Baghdad. Beda dengan Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Kemudian pada saat Daulah Abbasiyah itu dipindah ke kota Baghdad. Khalifah yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah itu diantaranya ada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini dikenal sebagai the Golden Age of Islam atau masa kejayaannya Islam. Karena apa? Kenapa sampai Daulah Abbasiyah itu disebut dengan the Golden Age of Islam? Karena perkembangan pada masa Daulah
Abbasiyah itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Di antaranya yaitu tidak hanya di bidang agama seperti di bidang hadis, lahir ulama-ulama terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan dan ahli hadis lainnya. Di bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tidak hanya maju di bidang agama, tetapi juga di ilmu lain seperti ilmu matematika, yaitu Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Kemudian ada Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna yang karyanya Qan'ul Khatib menjadi rujukan ilmu kedokteran oleh dunia. Kemudian ada Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Kimia. Faktor kemunduran Daulah Abbasiyah, setelah tadi benar-benar Islam mencapai pusat kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah, tapi setelah 5 abad itu Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran karena berbagai faktor, di antaranya yaitu luasnya wilayah kekuasaan sehingga sulit untuk saling komunikasi antara pusat dan daerah-daerah. Kemudian juga kemerosotan ekonomi karena uang habis untuk membiayai tentara bayaran untuk menghadapi berbagai peperangan yang ada. Selain itu juga konflik keagamaan. Pada masa Daulah Abbasiyah ini muncul konflik keagamaan, yaitu munculnya aliran-aliran ilmu kalam seperti aliran Mu'tazilah dan lain sebagainya. Selain itu juga faktor kemunduran juga persaingan antar bangsa, sehingga pada tahun 656 Hijriah atau tahun 1258 Masehi akhirnya